Sekarang kita teruskan materi perkuliahan kita, yaitu belajar tentang koefisien determinasi. Ya, sebagai pelengkap dalam pengujian hipotesis ini. Apa itu koefisien determinasi? Yaitu merupakan sebuah nilai ya yang mengukur tingkat goodness of fit dari sebuah model. Yaitu adalah dari variabel bebasnya ya, variasi variabel bebasnya menggambarkan variasi variabel terikatnya itu berapa persen. Itu diukur dengan nilai koefisien determinasi yang diberi simbol dengan R square. Jadi R square di sini tidak sama dengan koefisien korelasi pangkat 2. Tidak ya. Jadi adalah menunjukkan besaran ya goodness of fit dari sebuah taksiran ya. Apakah atau berapa persenkah variasi nilai variabel terikat ditentukan oleh variasi nilai variabel bebas. Itulah arti dari nilai koefisien determinasi. Nah, bagaimana cara menghitung nilai koefisien determinasi? Kita kembali kepada model kita sebelumnya. Yaitu bahwa nilai YI sama dengan Y hat yang kita prediksi tambahkan dan residual. Sehingga untuk mencari residual kemarin rumusnya adalah Y yang sesungguhnya kurangi dengan Y yang kita prediksi. Y hat. Ya. Nah, atau nilai variasinya kalau kita selisihkan, misalnya sebelah kiri kita kurangi dengan Y bar, sebelah kanan juga kita kurangi dengan Y bar. Ya. Dimana YI tadi adalah EI adalah Y hat kurang Y bar, YI kurang Y hat. Ya, jadi kalau kita kurangi sebelah kiri dengan Y bar, kita kurangi sebelah kanan Y bar ya tidak ada artinya. Atau nilai dari pengurangan itu tidak mempengaruhi nilai persamaan ini. Ya, jadi kita kurangi sebelah kiri dengan Y bar, dapatlah YI kurang Y bar. Di sebelah kanannya YI hat kita kurangi dengan Y bar. Ya. Ketentuannya kemarin bahwa YI kurang Y bar adalah Y kecil. Maka YI hat kurang Y bar adalah YI hat bar. Dan YI kurang Y bar Y hat adalah EI. Sehingga persamaan ini kita buat sederhana seperti ini. YI kecil sama dengan YI hat kecil tambah dengan EI. Nah, karena ya kalau kita kembali kepada nilai B1 yang kita hitung sebelumnya, ya kita dapat bahwa B1 itu adalah YI hat per XI atau YI hat sama dengan B1 XI. Jadi kalau kita ganti nilai YI hat ini dengan ini, ya, maka kita akan dapat persamaan ini. Caranya bagaimana? Yaitu pertama, sebelah kiri kita kuadratkan, maka sebelah kanan juga kita kuadratkan. Lalu sebelah kiri kita jumlahkan dengan sigma, sebelah kanan juga demikian. Ya. Nah, jadi kalau tadi kita sudah kuadratkan lalu kita jumlahkan, maka nilai YI hat kuadrat ini kita ganti dengan B1 XI, dapatlah B1 kuadrat kali sigma XI kuadrat. Kenapa B1 kuadrat ke belakang? Karena inilah merupakan koefisien. Oke. Jadi YI hat kuadrat sama dengan B1 kuadrat X sigma XI kuadrat tambah sigma I kuadrat adalah persamaan ini sama dengan nilai persamaan ini, sama dengan ini, sama dengan nilai persamaan ini. Jadi dengan demikian maka sigma YI kuadrat ini kita sebut dengan total sum square. B1 kuadrat kali sigma XI kuadrat adalah estimator sum square. Dan jumlah EI kuadrat adalah residual sum square. Jadi residual sum square adalah jumlah EI kuadrat. Ya. Estimator sum square adalah ini dan total sum square adalah ini.
Ya, jadi kalau kita sudah membuat pendefinisian seperti ini, maka kita bisa buat sebuah persamaan yang sederhana bahwa apa? Total sum square itu adalah estimator sum square tambah dengan residual sum square. Atau TSS sama dengan ESS tambah dengan RSS. Nah, jadi kalau seluruh persamaan ini kemudian kita bagi dengan total sum square, akan mendapatkan apa? Adalah TSS per TSS sama dengan 1, ESS per TSS sama dengan ESS per TSS, dan RSS per TSS adalah RSS per TSS. Nah, estimator sum square per total sum square itu kita istilahkan dengan R square. Jadi formula untuk mencari nilai R square itu bisa kita gunakan dua formula, yaitu adalah estimator sum square per total sum square, atau secara operasionalnya adalah sigma YI hat kuadrat dibagi dengan sigma YI hat kuadrat, sigma YI kuadrat. Ya. Nah, tetapi akan sulit kita dapatkan nilai ini. Oleh karena itu, kita bisa sederhanakan formula ini menjadi, kalau ini adalah R, ya, sama dengan 1, maka ini kita bisa kirim ke sebelah kanan. Sehingga R square-nya adalah 1 dikurang residual sum square per total sum square. Residual sum square tadi adalah sigma EI kuadrat. Ini sudah sering kita dapatkan. Total sum square-nya adalah sigma YI kuadrat. Sehingga ya, inilah formula yang kita bisa gunakan untuk menghitung nilai koefisien determinasi. Yaitu R square sama dengan 1 dikurang ya sigma EI kuadrat per sigma YI kuadrat. Jadi kalau sudah paham, kita ambil sebuah contoh soal. Yaitu sebuah model regresi linear sederhana, variabel bebasnya adalah nilai kurs, dan variabel terikat adalah nilai ekspor. Hasil estimasinya ini, pertanyaannya adalah berapa besarnya nilai koefisien determinasinya. Coba kita hitung ya. Pertama kita hitung nilai rata-rata dari Y, karena kita membutuhkan selisih antara Y dengan Y rata-rata. Setelah itu ya, kita hitung nilai residualnya. Kita kuadratkan residual sama seperti yang tadi. Kita jumlahkan dapat 111,306. Kemudian kita selisihkan nilai-nilai Y dengan Y barnya atau Y kecil. Ya. Y kecil kemarin konsepnya adalah Y besar kurangi Y rata-rata. Jadi 25 dikurang 30,3, 30,3 inilah rata-rata dari Y, dapatlah min 5,30. Oke, setelah itu 28 kurang 30,3 dapat min 2,30, dan seterusnya sampai observasi ke 10. Kemudian setelah itu kita kuadratkan Y kecilnya, yaitu min 5,30 kuadratkan dapatlah 28,09, min 2,30 kuadratkan dapatlah 5,29, dan seterusnya. Sigma YI kuadrat ini kita jumlahkan dapatlah 122,10. Sedangkan sigma EI kuadrat adalah 119,306. Dengan kita mendapatkan kedua ini tadilah total sum square, inilah residual sum square. Maka kita bisa menghitung nilai R square-nya atau koefisien determinasinya. Yaitu adalah koefisien determinasi sama dengan 1 kurang hasil bagi antara residual sum square bagi dengan total sum square. Ya, dapatlah 0,0228.
atau 2,28%. Jadi arti ini apa? Kalau kita terjemahkan, artinya adalah bahwa variasi nilai variabel terikat, dalam hal inilah nilai ekspor, ditentukan oleh variabel nilai kurs hanya sebesar 2,28%. Ada 97,32% lainnya itu ditentukan oleh variabel yang lain yang tidak disebutkan dalam model. Jadi wajar saja tadi ketika kita melakukan pengujian hipotesa, ya, nilai dari koefisien regresinya tidak signifikan pada alfa 5%. Kenapa? Karena sesungguhnya variasi dari nilai variabel bebasnya, ya, sangat kecil menentukan nilai variasi variabel terikatnya, hanya sebesar 2,28%. Inilah arti dari nilai R² tersebut. Kalau sudah paham bagaimana mekanisme menghitung nilai koefisien determinasi, maka pada slide 23 saya memberikan tugas kedua kepada Anda, lanjutan dari tugas pertama tadi, ya, yaitu datanya sama, ya, variabelnya adalah 2, satu variabel bebas, satu variabel terikat. Hasil estimasi modelnya adalah ini. Ya, pertanyaannya adalah hitunglah besarnya nilai koefisien determinasi dari model. Jadi pekerjaan Anda adalah menghitung nilai R²-nya. Jadi hasil pekerjaan Anda sama seperti tugas 1 tadi. Silakan Anda unggah pada Classroom. Nah, jadi saya pikir sampai di sini materi kita belajar tentang, ya, uji hipotesis regresi linear sederhana. Ya, semoga bermanfaat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.